tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini ada di tengah-tengah kami. Saat ini hadiratmu yang kami butuhkan Bapa. Kamu akan menyampaikan sabda firman-Mu Bapa. Umatlah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan jadikan berkat bagi jemaat tempat ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau ada bangku-bangku kosong yang saat ini di gereja ini Tuhan, kiranya Engkau saja yang dapat mengirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, sehingga mereka haus akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Tadi saya menoleh ke belakang sedikit. Tuhan, tolong Tuhan. Memang saudara saat ini kan adanya COVID-19 ya. COVID-19 ini sudah sangat menakutkan. Apalagi di bulan Juli kemarin. Di bulan Juli itu banyak sekali. Satu hari itu hampir 3-4 yang meninggal. Ya. Terus di jalanan, saya boleh saksi sedikit ya saudara ya. Di bulan Juli kemarin, saya itu sebetulnya juga ketakutan. Namanya manusia, jangan khawatir. Apalagi takut, itu kan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Waktu itu saya diterima, kan saya dari desain pertama jadi guru, saya diterima kerja lagi. Terus saya disuruh bagi buku. Nah waktu itu bulan Juli, yang namanya ambulan kiri karena sudah banyak sekali setiap lewat bisa berpapasan. Waduh, saya ini ambulan itu kosong atau ada isinya. Selalu saya bertanya-tanya, ngomong sendiri, dijawab sendiri. Isinya ya, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya kalau nggak kerja, terus gimana saya harus kerja Tuhan. Tapi saya kok lihat kok banyak orang sih nangis, kok banyak orang yang meninggal kok bareng-bareng. Nah itu yang membuat saya gini, Tuhan saya harus kerja, saya harus masuk. Dan teman saya ada yang meninggal. Saya waktu itu nggak tahu ya, tiba-tiba kok ada berita duka, langsung di lockdown, nggak boleh masuk di sekolah itu 2 minggu. Terus kemudian ada yang kena COVID, isolasi mandiri. Waduh, kalau ada teman yang kena COVID, otomatis saya yang sehat ini menggantikan. Terus saya lihat di apa? Saya dapat kiriman berita itu. Kalau COVID itu penularannya bisa melalui bolpen, bisa melalui face to face ini ngomong, terus bisa melalui kalau ucap-ucap mata. Aduh, saya itu saudara ya, waktu bulan Juli itu bagi buku. Pak, tolong buku ini saya serahkan buat anaknya Bapak, tolong ditandatangani. Saya ingat bolpen itu katanya juga pengaruh dari orang yang saya nggak tahu OTG atau apa ya. Begitu saya bilang, Susan, puji Tuhan, saya itu habis kena COVID katanya gitu. Iya tak, saya bilang, tapi dalam hati ini, aduh, saya tuh ini, iya tak Pak, iya saya tuh baru sembuh kena COVID, Pak ditandatangani ya Pak, saya gitu. Dalam hati ini, Tuhan tolong Tuhan, mau nangis saudara, saya itu mau nangis. Aduh Tuhan, ya opo yang berkelanjutannya seperti apa saya berkelanjutannya ini. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu campur tangannya saudara, buat anak-anaknya yang percaya. Saya lakukan, kata pikirin, pokoknya saya kerja, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan lakukan. Habis itu ya saya ngomong sama Tuhan, ngomong sendiri, dijawab sendiri. Ya kayak jawab, Tuhan, tolong Tuhan, tadi itu saya sudah masih bolpen. Tadi bolpen itu kayak gini. Tapi Tuhan aku percaya Tuhan jangan pertanyaan. Mas, gak ada kayak gitu ya Tuhan ya. Ngomong sendiri, dijawab sendiri saudara. Inilah kesaksian saya. Ya, kesaksian saya di masa pandemi ini. Kita itu bisa ngomong sendiri, jawab sendiri. Tapi percaya kalau Tuhan sudah campur tangan itu, semuanya itu dilakukan saudara. Nah, kita kembali ke firman Tuhan.
Tuhan untuk sore hari ini. Firman Tuhan untuk sore hari ini, saya mengambil tema tentang hak menerima mujizat. Jatuh tangan ya. Untuk sore hari ini saya akan bawakan firman tentang siapa sih yang layak menerima mukjizat itu ya. Kita baca di Markus 9 ayat 23 yang 23b. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, ada amin saudara ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saat pandemi seperti sekarang ini, siapa sih yang gak kesulitan? Banyak sekali orang di PHK, mesti ngomong. Kalau saya ketemu wali murid itu, bu, anak saya sudah mau tak bawa ke desa, bu, gak ke sekolah dong. Loh, kenapa Pak? Saya di PHK. Mesti ngomong kayak gitu. Terus saya mau ngomong apa? Kalau saya ngomong gini, yo, tak sekolah dong. Ya kan gak mungkin ya saudara ya. Siapa berdoa dulu sama Tuhan. Siapa tahu nanti Tuhan tuh pasti kasih mujizat. Doa. Saya cuma bisa mengatakan seperti itu. Ayat ini menguatkan ya, Markus 9 ayat ke-23b itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya saudara ya. Nah, saya mengambil 4 contoh. Siapa sih orang ini? Ini kan saya ngambil judul tentang hak menerima mukjizat. Sebetulnya 4 orang ini tidak layak menerima mukjizat, tapi 4 orang ini menerima mukjizat dari Tuhan. Yaitu yang pertama adalah perwira Romawi, yang kedua adalah wanita yang sakit pendarahan, yang ketiga adalah seorang yang bukan pengikut Yesus yang mengusir setan. Jadi dikatakan orang ini bukan menjadi pengikut Yesus, dia itu bukan menjadi pengikutnya, jelas tidak mengenal Yesus ya, tapi dia bisa mengusir setan. Nah, yang keempat adalah seorang penjahat yang disalib bersama Yesus. Ini sudah saya sampaikan khotbah ini di Kakinan. Saya bawakan di sini lagi karena saya tertarik sekali bahwa mukjizat Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi mukjizat Tuhan itu bukan hanya terhadap anak-anak yang orang-orang yang setia sama Tuhan, itu tidak. Nah, saya akan membahas di Lukas 7 ayat 9. Jadi kalau membacakan Lukas 7 ayat 9 ya. Yang ini yang pertama tentang perwira Romawi. Lukas 7 ayat 9. Mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iya, ini berbicara tentang iman ya. Saat Kaisar Romawi menjajah Israel ya, dewa, menyembah dewa, bukan menyembah Tuhan. Dan dia belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Ia tidak mau menemui Yesus, bahkan menolak datang untuk bertemu dengan Yesus. Tapi ada tapinya. Perwira ini percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya dengan cara jauh. Jadi tadi dikatakan iman ya. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, di sini perwira ini dia percaya walaupun dia belum mengetahui dan dia tidak mau menemui Yesus ya. Kita baca lagi di Yohanes 20 ayat 25. Nanti kita bandingkan. Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara tahu Thomas ini siapa? Thomas ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Thomas ini adalah murid Yesus. Kalau yang namanya murid Yesus pasti tahu karakter gurunya, pasti tahu keadaan setiap gurunya. Bukankah Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, bahkan orang yang mati pun bisa dibangkitkan? Namun apa yang dilakukan Thomas? Thomas berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Thomas yang berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku menunjukkan jari, sampai dikatakan Thomas seperti itu. Jadi kalau sudah menunjukkan itu, saya ibaratkan dicucuk gini tuh gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Ya. Tapi kalau perwira Romawi tadi yang di Kapernaum, dia tidak mengenal, tapi dia percaya bahwa sekalipun dengan jarak jauh Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi Thomas yang muridnya, dia gak percaya. Sampai dikatakan kalau gak tunjuk tangan ini, gak percaya. Nah ini ada perbandingan saudara ya. Bagaimana siapa yang layak untuk menerima mukjizat dari Tuhan? Ya. Nah kedua adalah wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita baca di Lukas 8 ayat yang ke-46. Lukas 8 ayat yang ke-46. Lukas 8 ayat 46. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar darinya. Ya, sekarang saya bertanya, apakah perempuan ini mengenal Tuhan Yesus? Tidak. Apakah perempuan ini nggak kenal? Tapi dia menjamah. Mengapa dia menjamah? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan sakitnya selama 12 tahun. Ya, dan ada kuasa. Ada kuasa. Sampai Tuhan mengatakan, tetapi ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Perempuan ini tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi satu hal, dia percaya. Ya, yang pertama itu seorang perwira yang mengatakan bahwa dengan jarak jauh pun Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Saudara, kalau kita sakit seringkali kan hamba Tuhan itu harus datang. Enggak dong, enggak harus datang. Kadang dengan doa, melalui telepon, dengan percaya. Karena satu, apa itu? Percaya. Percaya. Ibu Gembala, tolong saya bantu doa. Ibu Gembala telepon. Ya, tak bantu doa. Begitu doa selesai, amin. Karena percaya, maka ada kuasa kesembuhan. Itu karena percaya. Nah, kita baca lagi di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Iya. Nah, ini kisah tentang Petrus ya. Kalau kita melihat Petrus, apakah Petrus itu kan muridnya Tuhan Yesus ya? Seperti tadi Thomas, Petrus pasti tahu karakter dan apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan apa yang dilakukan oleh gurunya dia pasti tahu. Tetapi bagaimana yang dilakukan Petrus? Petrus ini kurang percaya. Dia tidak bisa berjalan di atas air. Bahkan ketika dia berjalan di atas air, dia bahkan tenggelam karena tidak percaya. Ini kita baca di firman Tuhan ya.
Dan dibaca lagi yang ke-24. Coba. Lukas ini. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kemudian 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian 6. Sudah sampai. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Malah ketakutan ya. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, terima kasih. Nah, Tuhan Yesus berkata, tenanglah. Sebetulnya Petrus ini harus tenang. Karena apa? Karena harusnya percaya bahwa nggak mungkin perahunya itu tenggelam, itu nggak mungkin. Walaupun ada angin yang begitu menakutkan. Karena puasa gampang kan, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi akibat kurang percaya ini, nah, akibat kurang percaya ini beda dengan tadi. Wanita yang begitu percaya, dia hanya menjabat jubah Tuhan Yesus, langsung ada kuasa menyembuhkan. Nah, nanti dari 1, 2, 3, 4 itu siapa sih yang berhak menerima mukjizat dari Tuhan itu? Nah, sekarang yang ketiga tadi tentang bukan pengikut Yesus dapat mengusir setan. Nah, bukan pengikut Yesus tapi dapat mengusir setan. Lukas 9 ayat yang ke-49. Lukas 9 ayat 9. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, ini murid Yesus itu lihat orang, mungkin ya. Kalau saya artikan ya dari ayat-ayat ini, bahwa murid-muridnya itu melarang diri, kamu bukan pengikut Kristus, kenapa kamu bisa mengusir setan? Ya, padahal kalau kita lihat nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa. Ya, nama Yesus nama yang sangat berkuasa. Bahkan dosen saya bilang, kamu jangan sekali-sekali kalau ada sulapan, langsung kamu ngomong dalam nama Yesus, langsung gak bisa balik. Karena kan sulapan itu kan pasti ada ilmunya. Jangan diam aja. Semua mahasiswa beritahu seperti itu. Jangan, karena nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa. Ya. Nah, kita baca lagi di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang Galilea, datanglah seorang mendatangi Tuhan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." 17. Maka kata Tuhan Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." 18. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu?" 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesami saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini,
pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang bisa dibantu. Satu, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Terima kasih. Ya, murid Tuhan Yesus pun tidak bisa menyembuhkan anak yang sakit ayat ini. Sampai orang tuanya, kalau sampai sakit itu kan sakit ayat itu nggak boleh kena api, ya kan? Atau kena yang sampai kena air. Nah, sampai orang ini bertanya, kenapa Tuhan muridnya Tuhan Yesus kok tidak bisa menyembuhkan? Nah, yang di ayat yang terakhir, jenis ini bisa disembuhkan hanya dengan berdoa dan berpuasa. Tetapi dengan mudahnya Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan, dan dia berkata karena muridnya itu kurang percaya. Saudara, saya boleh saksikan sedikit, banyak sekali sekarang ini yang menjadi problem dari hamba-hamba Tuhan, ya, saat problem seperti ini. Karena kan kita itu sangat percaya, iman itu kan Tuhan mengatakan jika engkau punya iman sebiji sawi maka kau dapat memindahkan gunung. Nah, sekarang ini banyak pertanyaan. Kalau kamu punya iman, gak akan takut kena COVID. Coba buktikan. Saya itu dengan teman-teman seperti juga. Saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika orang-orang itu melihat saya itu seorang guru agama, seorang hamba Tuhan, kalau dikatakan seperti itu, loh, kamu punya iman, kamu dekat sama Tuhan, kamu takut sama COVID? Saya diam dulu, saya bengong, saudara. Kalau dalam hati, saya ngomong iya. Tapi kalau dikatakan seperti itu, saya juga tidak mempermalukan nama Tuhan. Tidak. Saya percaya bahwa tadi ada nyanyian, selera bumi, jika Tuhan izinkan, ya kan? Jika Tuhan mengizinkan, maka akan jatuh. Saya percaya. Tapi kalau kita memang benar-benar dekat sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, sakit apapun Tuhan lakukan. Ada amin, saudara ya? Amin. Ya, iman ini yang sangat menguatkan. Ketika saya ditanya, saya juga nggak bisa menjawab. Saya diam. Tuhan, apa yang harus saya katakan? Saya bukan orang sombong. Oh ya, aku ini setia sama Tuhan. Aku begini, aku gak takut. Enggak. Saya cuma ngomong. Dan kalau nggak pakai masker, itu akan kena denda. Saya juga begitu. Jadi saya harus pakai masker. Kalau tidak ada protokol, kalau tidak pakai protokol kesehatan, maka saya tidak bisa ibadah, maka saya tidak bisa aktivitas di luar, sehingga saya harus mematuhi protokol kesehatan. Itulah jawaban saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kita percaya Yesus itu Allah yang sanggup luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Di kami kan ada yang kena itu ya tante ya, kena COVID, tapi semuanya tidak ada yang meninggal. Tapi puji Tuhan sehat semua ya tante ya, sehat. Tidak ada yang sampai karena apa? Kena COVID terus meninggal. Tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan tetap diragukan. Saya itu percaya campur tangan Tuhan. Saya kalau boleh saksikan, Dokter Irawati Gunawan itu kena COVID. Sampai hari ini pasiennya itu sehari 50 sampai antri-antri. Saya lihat sendiri, ada yang mati di tempat, ada yang langsung mati di situ. Jadi di prakteknya itu meninggal. Saya tanya, dokter tidak pakai masker. Dokter usia berapa?
70 tahun. Dokter nggak pakai masker? Enggak. Dia bilang gini, kalau orang Islam bilang Allah itu yang menentukan saya berbuat kebaikan, dia katakan seperti itu. Sampai hari ini saya sampai penasaran, dok, sungguh luar biasa. Saya juga ingin loh kayak dokter pagi membantu pasien-pasien, terus malam juga gak kasar lah dok. Gimana caranya ya dok? Kamu mau tahu rahasianya? Iya, doa, minum air putih. Saya biasa minum Ostadon. Oh, seperti itu. Saya itu sampai kadang saya kalau buat kue saya kasih ini dok. Gak ada ini nggak sakit, tapi saya kadang kalau sama suami saya, ayo Ira. Sungguh luar biasa. Karena saya tahu sendiri, saudara, waktu ada orang yang sakit, ibu ini, dokter ini memberi uang, ini loh, buat lab, dikasih uang 100.000. Orang ini tidak punya, dikasih. Makanya saya lihat sendiri, hatinya sungguh mulia, sampai ditulis dapat piagam penghargaan Dokter Dermawan. Saya bukan promosi saudara ya, ini memang saya lihat sendiri. Kalau periksa di situ, kalau saya cuma 25.000, saya sakit lambung, saya sakit batuk, saya sakit apa? Gue sakit apa? Sakit lambung dok. Wis 25.000 atau segini aris. Kamu botol gue kasihkan aku, gak usah bayar. Dulu kok gitu dok? Iya wis, baik sungguh baik. Ya. Dan yang keempat saudara ya, lanjutkan lagi, penjahat yang disalib bersama Yesus. Penjahat ini seharusnya tidak punya hak untuk menerima mukjizat keselamatan. Dan ya, namanya penjahat, namanya orang jahat. Maksud dapat terima mukjizat. Tapi kita baca di Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam gereja. Iya, seorang penjahat ini dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia baru saja menghujat Yesus. Namun dia juga nggak pernah dibaptis ya kan? Kalau penjahat tidak dibaptis, yang dibaptis kan orang-orang percaya, ya toh. Nah, tetapi dia ini percaya bahwa Yesus itu mampu mengampuninya. Dan kita baca di Markus 10 ayat 17 ya. Dan ayat 17, Markus 10 ayat 17. Kita Markus tentang anak muda yang kaya raya. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, ini seorang anak muda yang kaya raya, dia mengatakan apa yang harus istilahnya saya lakukan ya. Nah, sejak masa muda dia melakukan, meskipun orang ini melakukan kebaikan sejak masa muda, tetapi dia tidak bisa menerima mukjizat. Mengapa? Karena hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya mengandalkan hartanya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, Markus 10 ayat 17 sampai 31. Seorang anak muda yang kaya raya ini tidak mengandalkan Tuhan, namun mengandalkan hartanya waktu masih muda. Tetapi kemudian dia bertanya kepada Yesus ya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelur di hadapannya. Ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan anak muda itu berkata seperti itu. Ya nanti bisa
Bapak dan Ibu untuk membaca di Markus 2 ayat 17 sampai 31. Ya. Saya ingat kalau masa pandemi ini kan tidak boleh membawakan firman yang terlalu panjang, ya kan? Karena masa pandemi. Jadi kalau disimpulkan bahwa iman itu seseorang yang mempunyai iman dan seorang yang percaya itulah yang mempunyai hak untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Mukjizat itu banyak, saudara. Mukjizat kesembuhan contohnya. Ya. Mungkin secara manusia itu mustahil, tapi tadi yang dibaca tadi yang awal dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Dan dikatakan juga jika kita mempunyai iman seperti sawi, maka dapat memindahkan gunung. Jadi yang berhak menerima mukjizat adalah orang-orang yang mempunyai iman, yang percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk memberkati. Itu untuk firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk tim musik maju ke depan. Semua pasti mau menerima mukjizat dari Tuhan, kan? Ya saudara ya. Ada amin saudara ya. Semua mau menerima mukjizat dari Tuhan. Mukjizat mungkin saat ini yang belum bekerja, Tuhan akan kirimkan pekerjaan. Tidak usah mencari. Ketika kita percaya, ketika kita punya iman, saya percaya, saya pasti mendapat pekerjaan. Saya loh contohnya, saya sendiri. Seusia saya 50 tahun, tidak ada yang mau menerima kerja. Kemudian saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, talentaku ini cuma bisa menjadi guru, talentaku ini cuma bisa mengajar. Akhirnya saya mengajar lagi. Dan kemudian ada rekan saya tiba-tiba telepon, khususan, ayo kuliah lagi. Kuliah apa? Teologi. Ayo, saya bilang gitu. Ini gunanya apa sih sekolah terus ini? Saya itu capek, rambut saya sudah putih semua, saya sekolah terus. Saya saat ini, bahkan nanti ini, saudara saya minta bantu doa. Januari, pertengahan Januari, saya ujian proposal bab 1 sampai bab 3. Jika saya lulus nanti bulan Juni, langsung saya diwisuda tanggal 15 Juni. Semua karena murah Tuhan. Saya tidak kuliah apa-apa. Saya menekuni bidang teologi. Doa kita terus ketika kita dekat sama Tuhan, hati kita merasa tenang, saudara ya, dan hidup kita pasti ada berkat. Amin. Kita pujikan tak terbatas kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Ya. Semua itu saudara ya. Coba kita pakai berdiri. Itu sangat
firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah melalui firman-Mu sore hari ini, iman kami semakin kuat, terlebih percaya kami ya Tuhan kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan selalu menjaga kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Ibu Susan yang sudah mengadakan berkat firman-Mu dalam ini. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaan firman-Mu semakin hari. Biarlah Engkau sempurnakan. Terlebih kemanapun beliau pergi, Engkau selalu menjaganya. Terima kasih Bapak. Sebentar jika kami tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau, ajar kami ya Bapak untuk selalu memberikan bersukacita karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan dan kami bacakan pemasakan tempat ini. Hari Selasa ada doa malam yang dimulai jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Desember Sabtu depan ada perayaan Natal Youth Dewasa Muda yang dimulai jam 5 sore sampai selesai dengan pembicara Bapak Pendeta Doni Tatimu. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang masih berjiwa muda bisa datang ikut merayakan Natal Youth Dewasa Muda tempat ini. Kemudian hari Minggu tetap kami undang kembali Bapak Ibu untuk ibadah raya tempat ini yang dimulai jam 4 sore sampai selesai. Kemudian perayaan Natal di tempat ini kami adakan tanggal 19 Desember jam 4 sore sampai selesai dengan pembicara Bapak Pendeta Henok Wiranto. Kemudian nanti untuk yang ikut-ikut kami harap jangan pulang dulu karena ada latihan. Demikian Bapak Sopekan, dan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang akan mengembalikan keberkatan Anda. Kita akhiri kebaktian ibadah sore hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita pujikan.
karena Tuhan berada di tengah-tengah kami sekalian. Biar melalui firman Tuhan, Engkau akan menambah iman bagi jemaat di tempat ini, supaya kami jangan khawatir dalam segala perkara Tuhan. Karena umat-umat Tuhan layak Tuhan, jika kami dituntut untuk selalu beriman pada Tuhan. Karena tanpa iman Tuhan, kami juga tidak akan mendapatkan keselamatan Tuhan. Sebab itu Tuhan, iman ini perlu kami punyai dalam hidup, perlu kami pelihara dalam hidup, sehingga iman ini Tuhan boleh lebih bertambah-tambah di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami memiliki iman yang besar seperti biji senami Tuhan. Itu saja yang Kau tuntut Tuhan. Iman yang kecil sudah dapat mengalahkan segala perkara kejahatan-kejahatan di dunia ini. Sebab itu Tuhan, biar Engkau saja yang memelihara hidup kami, supaya iman kami boleh bertambah-tambah. Engkau akan memberkati bagi Ibu Susan, Ibu Pendeta Susan yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat jemaat di tempat ini. Engkau memberkati beliau. Apa yang disampaikan itu semuanya adalah dari Tuhan. Biar jemaat di tempat ini memiliki iman yang lebih bertambah-tambah, supaya kami tidak perlu khawatir dalam segala perkara. Dan Tuhan, umat Tuhan yang beriman itu adalah umat Tuhan yang sebenarnya. Tuhan akan menganggap kami Tuhan sebagai umat-umat yang khusus dan umat-umat yang spesial di hadapan Engkau Tuhan. Begitu Tuhan, Kau memberkati bagi Ibu Susan, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, terutama dalam kuliahnya Tuhan, supaya bulan Januari yang akan diuji mengenai 3 proposal itu Tuhan, supaya beliau bisa dapat menyelesaikan akan nanti pertengahan tahun 2022 Tuhan. Ibu Susan akan dilantik Tuhan, supaya Tuhan mengalami berhasil Tuhan dalam kuliahnya. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan Ibu Susan bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa di mana beliau bisa menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai Ibu Susan bertambah-tambah Tuhan, terlebih dalam suasana-suasana seperti itu, supaya banyak bangsa Indonesia yang dimenangkan Tuhan, bahkan sampai ke seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau sudah menuntut kami Tuhan untuk menjadikan semua bangsa boleh Tuhan, biar itu akan terjadi juga bagi Ibu Susan Tuhan. Tuhan memberkati supaya rumah tangganya juga Kau berkati dengan limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati juga para WL, singer, pemain musik, pemain multimedia, semuanya yang terlibat dalam pelayanan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Jasmani kami, rohani kami Tuhan memberkati semuanya. Memberkati juga para jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang mencari Tuhan, karena mereka ingin Tuhan menyertai mereka. Kau memberkati dengan limpah, supaya mereka juga diberkati baik dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya, kehidupannya sehari-hari, terutama semua kami para jemaat, kesehatannya. Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan ingin bekerja dalam hal ini, karena Tuhan seluruh muka bumi ini Engkau akan singkirkan pandemi saat ini Tuhan, supaya Indonesia bebas dari pandemi ini, bahkan seluruh muka bumi itu. Terima kasih Kau sertai kami sekalian dengan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai, melimpah di dalam setiap kami. Dan segala doa kami naikkan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya.